meninggalkan kendaraan dalam jangka waktu lama, usahakan bagian ECU-nya perlu direset. Masih dikategorikan aman dan bisa starter normal. Nanti kayak kekedapan dalam kabin itu bisa berkurang. Kita panasin setiap 2 atau 3 hari sekali, Pak. Nah, dia nanti bisa masuk ke kabin. Cukup sering, Pak. Remnya macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Ini AHA Motor yang di Jombor ya. Sebentar lagi nanti tanggal 1 Agustus akan ada AHA Sekawan di daerah Condong Catur. Ayo, yang nonton di siang hari ini atau di sore atau di malam hari, jadwalkan kunjungan. Mungkin kunjungan perdana atau melihat-lihat kondisi bengkel baru Mas Hari di Condong Catur, Yogyakarta, Sleman ya, dekat JIH, di belakangnya JIH. Baik Sobat AHpedia, di bengkel AHA Motor Yogyakarta ini kita akan berbagi informasi terus, tidak bosan-bosannya bersama kawan-kawan yang ada di sini. Sini ada mobil-mobil yang sedang perawatan berat dan perawatan ringan. Nah, di sana ada Mas Aji, kita akan coba berbagi ilmu dengan beliau, apa yang bisa kita dapatkan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Gimana kabar, Pak? Gantian mic kita nih ya. Iya, Pak. Gantian, Pak. Mic-nya kata Pak Taufik ketinggalan. Kayaknya nggak siap ini syuting hari ini. Baik, Mas Haji. Iya, Pak. Ini kita angkat tema. Kemarin beberapa tema kita kan mengangkat kaki-kaki ya. Terus ada juga masalah radiator. Radiator, ya. Betul. Ya. Nah, ini kita mau angkat nih Mas Haji, kendala beberapa mobil nih yang jarang dipakai. Oke. Jarang dipakai. Mungkin bisa jadi tinggal untuk kerja ya. Atau mungkin perubahan Perubahan siklus gitu ya. Siklus ya. Kemarin naik motor, mobil. Sekarang naik motor gitu ya. Iya. Atau ada kendala hal yang harus meninggalkan mobil di garasi. Nah, nanti kasusnya gini Mas Haji, kan tidak semua ada yang punya garasi tertutup. Ada juga mungkin di depan halaman rumah. Gitu kan? Jadi ada yang terlindung dari matahari dan hujan dan ada yang tak terlindung. Iya. Nah, ini apa aja Mas Haji yang harus kita waspadai sebagai pemilik kendaraan terhadap mobil yang sudah lama tak dipakai? Oke, Pak. Untuk kendaraan atau mobil yang jarang dipakai, terutama karena ada kesibukan lain ataupun hal atau perlu yang lain, itu biasanya ada beberapa ini ya Pak ya yang menjadi masalah. Oh, sampai jadi masalah ya? Iya, betul. Jadi kendaraan yang nggak dipakai itu jarang dipakai, dalam hal ini tidak dipakai dalam waktu yang lama ya Pak ya? Dipakai dan tidak dipanaskan? Iya, betul. Ini yang pertama itu yang dari yang electrical Pak, paling umum itu aki Pak. Aki. Nah, ini kenapa aki bisa mengalami masalah ketika kendaraan nggak dipakai ataupun diparkir lama, ini karena mobil yang zaman sekarang ini ya Pak ya, udah menggunakan electrical alarm Pak. Dimana dia sistem alarmnya dia standby kan Pak, yang mana itu akan menggunakan daya aki sebagai ininya Pak ya, powernya ya, walaupun kendaraan nggak dipakai. Ini untuk solusinya biasanya untuk kasus seperti itu paling enggak kita nonaktifkan alarm bila mana itu parkirnya di ini ya Pak ya, di kondisi yang aman. Di rumah ada pagar, ada sistem pengamanannya, itu bisa dinonaktifkan alarmnya. Maksudnya nonaktifnya gimana Mas Haji? Kan ada yang mengkuncinya pakai remote. Oh, ya, itu kan pakai remote. Ada juga yang kalau menggunakan anak kunci, iya itu bisa menggunakan anak kunci. Nggak aktif Pak. Iya, tapi nanti efeknya nanti nggak bunyi alarmnya kalau misal ada masalah. Iya. Nah, terus yang kedua ini bisa dengan mencabut negatif aki, terminal aki yang negatif Pak. Iya, ini sebenarnya cukup mudah untuk mobil-mobil Jepang, biasanya cukup melepas negatif akinya dengan kunci 10 ring ya Pak ya, atau kunci pas bisa. Ini efeknya ada nggak nih? Efeknya ada nggak? Efeknya kalau ada, cabut. ada. Nanti biasanya ada hal yang perlu direset Pak, seperti jam, terus ada power window. Nah, terus kalau mungkin ada yang lebih ini kadang bagian ECU-nya perlu direset, bisa mungkin muncul DTC ataupun yang lainnya itu bisa. Gitu ya? Ada seperti itu. Iya.
Nah, terus gimana nih solusinya nih? Kalau sampai nih, pamannya nih, kita khawatir kalau nanti kita cabut muncul DTC. Ya, ya, Solusinya gimana? ya. Sebenarnya kalau solusi seperti itu untuk DTC yang kasus seperti ini biasanya mobil masih relatif aman dipakai. Nanti kalau misal ada waktu bisa lakukan pengecekan ke bengkel itu. Gak mahal itu? Nggak mahal Pak, paling itu DTC-nya itu ECM backup biasanya. Dia kayak ini Pak, dayanya tuh hilang, jadi ECM menyimpan memori itu. Tapi secara itu kendaraan masih bisa tetap dipakai. Pengerjaan cepat? Pengerjaan cepat, ya paling nanti kita lakukan scanner, terus pengecekan aki, itu aja sebetulnya. Jadi tidak ada masalah kita jalan dari rumah menuju ke bengkel? Tidak ada masalah Pak. DTC-nya muncul? Iya betul. Yang penting kendaraan itu mesin ininya bekerja secara normal ya, tidak ada kayak pincang ataupun mati mendadak. Itu bisa dipastikan masih aman untuk dipakai atau dibawa ke bengkel. Itu Pak. Nah ini Mas Haji, pertanyaan ada lagi yang soal aki nih. Iya. Bagaimana kalau dia ini sekali seminggu atau 2 kali seminggu Iya. manasin mobil? Iya. Berarti tidak ditinggal lama. Lama. Masih ada di situ, dia panasin aja Iya. sekali seminggu. Iya. Itu memberi solusi nggak terhadap aki? Untuk memanasnya cuma 1 minggu atau 2 minggu sekali, sebenarnya ini kita kembalikan ke kondisi akinya ya Pak ya. Jika kondisi akinya bagus, dia Masih baru, baterai life-nya masih bagus, selnya masih bagus, itu masih dikategorikan aman dan bisa starter normal. Tapi tidak berlaku kalau misal akinya kondisinya udah jelek, jadi nggak bisa menyimpan arus ya Pak ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini sebaiknya kita panasin setiap 2 atau 3 hari sekali Pak. 2-3 hari sehari. Iya, cukup 15 menit. 15 menit. Iya, bisa untuk mengisi aki dan menjaga agar tetap awet ke depannya Pak. Tips memanaskan ini perlu digas-gas nggak? Oh, nggak perlu Pak, nggak perlu. Sekarang udah injeksi, udah otomatis RPM akan naik sendiri di sekitar 1500. Nanti perlahan akan turun sampai dia idle itu. Kalau sudah ideal itu berarti dia posisinya gimana? Apakah dia sudah selesai ngecas atau gimana? Kalau sudah ideal itu suhunya sudah tercapai, untuk mesin. Terus secara berarti sudah bersirkulasi normal dan otomatis pengisian juga pasti akan mengisi secara stabil ya Pak ya. Itu. Oke, baik. Cukup 15 menit. Cukup 15 menit. Nah, itu pun udah paling maksimal ya. Siap. Itu Pak. Baik. Nah, selanjutnya yang pertama adalah Oke. aki. Kasus yang kedua. Yang kedua ini ban Pak. Ban. Ya, ini teman-teman. Ini kita copot Pak. Ini kebetulan lagi pengerjaan kaki. Jadi ban ini apabila teman-teman meninggalkan kendaraan dalam jangka waktu lama, usahakan untuk mengisi tekanan bannya melebihi spesifikasi ya Pak ya. Oh, Iya. melebihi. Iya. Agar ini Pak, jika tidak dipakai dia tidak cepat gembos. Nah, ini biasanya kerusakannya kalau mobil sering parkir lama ataupun nggak dipakai, ya ini telapak bannya menjadi peang Pak, istilahnya peang ataupun nggak rata Pak. Ya itu biasanya karena tekanan angin bannya kurang. Itu di parkiran. Nah itu nanti menyebabkan kendaraan nggak enak kalau pas posisi jalan Pak. Nah, jadi kayak guncangan ya Pak ya. Ya itu biasanya penyebabnya dari ban itu Pak. Ini solusinya tadi tambah angin. Ditambah angin dulu. Ada yang saya pernah lihat tuh diganjal ya, apa namanya? Digantung ya? Iya digantung pakai jack stand. Tapi nah itu jack stand tuh. Ya ini pakai jack stand. Ya itu kalau seperti ini biasanya harus beli 4 dong Pak. Beli 4 dan harus kita dongkrak ya. Memang itu solusi yang paling ini ya. Terbaik. Nah tapi kalau misal teman-teman di rumah belum punya jack stand ataupun dongkrak, bisa cara seperti itu. Tambah angin aja. Itu. Baik. Selanjutnya Mas Haji, sudah terjawab. Iya. Ini yang ketiga biasanya ini Pak. Hewan pengerat Pak. Tikus. Iya. Itu Pak, tikus yang bahaya banget itu. Tikus biasanya dia suka mencari tempat ini ya Pak ya, tempat-tempat hangat. Nah, salah satunya itu di mobil. Ini untuk teman-teman apabila kendaraan lama nggak dipakai, ini yang perlu diwaspadai salah satunya tuh tikus. Nah, ini biasanya bisa diparkir di garasi ataupun di luar garasi. Nah, untuk solusinya paling kita ini ya, kasih kamper ataupun kopi. Nah, ya untuk kopi pakai gula atau gimana?
hangat ya, kopi bubuk pak. Nah, kopi bubuk ataupun lada ya. Sama lada. Lada bisa. Kalau kopi bisa digantung ataupun kamar bisa digantung. Ini tergantung memang seperti itu, tergantung lingkungannya sih pak. Lingkungannya ya. Semua ya. Nggak semua lingkungannya. Kalau misal harus waspada, benar. Apa sih masalah kalau tikus itu, dia kan yang pernah saya lihat itu ada kadang dia berak sembarangan Ya, gitu ya. betul. Nah, tapi ada juga mungkin makan ini nih ya, kabel. Kabel, betul pak. Itu yang kita khawatirkan adalah dia menggigit kabel. Yang mana kabel ini kan termasuk bagian elektrikal ya pak ya. Nah itu biasanya dapat mengganggu nanti kinerja dari mobil tersebut pak. Nah, apa mas kendala yang pernah mas temukan kasus kabel-kabel atau wire itu banyak yang tergigit tikus gitu? Apakah memang harus sampai diganti atau cukup diganti kabel untuk menyelesaikan masalah nggak? Ya, sebenarnya untuk kasus yang digigit tikus itu biasanya kita cukup mengganti kabelnya atau menyambung kabelnya. Ini biasanya ini ya pak, sering banget di area mesin pak, di area mesin, misal kayak di pengapian ataupun di area yang lampu-lampu dan juga di ini ya pak ya, Bahkan ini digigitin motor poser. Iya betul, plastik gitu ya? yang itu bisa digigitin. Ya kadang seperti ini digigitin pak. Nah dia nanti bisa masuk ke kabin gitu. Dia nyari celah buat masuk ke kabin. Nah, itu biasanya kalau seperti itu ya itu tadi harus pakai pengaman, salah satunya dengan kopi atau yang dia bisa tidak nyaman untuk tikus. Iya. Baik. Ada juga ya itu kayak hewan semut juga bisa pak. Semut kalau kita parkir di luar di bawah pohon itu bisa banget semut pada masuk itu. Baik, yang ketiga sudah ya. Masuk keempat. Yang keempat ini pak, biasanya faktor yang luar ya pak ya. Faktor luar itu kayak misal catnya. Kalau misal dijemur di luar dalam jangka waktu lama, catnya bisa lama kelamaan pudar ataupun kalau udah ini parah bisa ngelupas. Iya. Terus untuk hujan panas. Betul. Terus ada juga ini pak, kaca. Kacanya bisa berjamur pak, karena menumpuk kotoran di sini kan bisa menyebabkan jamur. Nah itu solusinya kalau seperti itu memang harus ditutup menggunakan cover penutup mobil. Kalau misal nggak pakai itu ya pasti jangan diparkir di luar terlalu lama itu pak. Diusahakan di tempat yang tertutup ataupun yang aman itu pak. Iya. Baik. Nah salah satunya mungkin masalah ini bisa jadi mas ya, karet-karet di bodi kendaraan. Iya. Mengeras Betul pak. Jadi untuk karet itu sendiri dia selain punya masa pakai itu juga ada faktor yang mempercepat karet itu mengeras. Salah satunya dia dijemur pak. Nah dijemur. Ini karet-karet seperti ini kan musuhnya dijemur ya pak, panas. Yang mana itu bisa membuat dia keras. Kalau udah keras seperti itu nanti kayak kekedapan dalam kabin itu bisa berkurang. Nah terus untuk yang bagian kaki-kaki kayak untuk yang dibusing-busing itu bisa menyebabkan keras. Yang mana kalau udah keras seperti itu nanti efek lebih cepat untuk sobek ataupun jebol itu pak. Berarti karet itu tidak hanya berurusan dengan karet yang ada di bodi. Iya betul. Tapi sampai ke kaki-kaki juga. Sampai ke kaki juga. Nah, soalnya kan panas tuh pak. Panas. Nah, itu pasti yang berhubungan dengan karet dia akan terpengaruh pak. Gitu. Tuh, Sobat Pedia. Ternyata tidak main-main ya. Meninggalkan mobil dalam waktu yang lama itu kalau bisa cari tempat yang benar-benar bisa mengamankan dari banyak faktor ya. Iya betul. Oh terus ada lagi pak. Ini yang cukup sering pak. Remnya macet. Kok bisa? Ya, jadi kendaraan yang tipe yang menggunakan cakram ataupun tromol ini paling sering yang macet itu bagian tromol pak. Oh tromol. Iya, tromol apalagi sebelum kita parkir di garasi ataupun di luar kita cuci dulu pak mobilnya. Kita cuci mobil, habis itu kita parkir lama. Itu kemungkinan besar akan macet di bagian tromol terutama ya pak. Itu karena ini pak, selain di tromol itu sendiri ada kotoran yang diakibatkan dari gesekan kampas, dia juga bisa menimbulkan karat pak. Nah karatnya sendiri itu nanti akan mengunci dari putaran rodanya. Jadi nggak bisa jalan dong? Nggak bisa jalan, sementara nggak bisa jalan. Nah ini sering terjadi? Sering terjadi.
terutama yang parkir lama habis dicuci ataupun parkir di luar hujan panas itu bisa bikin macet bagian roda. Ya betul. Sudah berapa poin yang disampaikan Iya. Mas Haji? Kalau solusi yang rem macet seperti itu, kita usahakan kalau misal kita parkir di garasi, kita usahakan jangan tarik handrem ya Pak ya. Jika kondisinya dia rata, cukup ini aja dinetralin, handrem tidak usah, kita ganjel aja Pak. Bisa kita ganjel atau kita masukkan ke gigi 1. Iya. Kalau untuk yang lainnya kan bisa di P. Iya. Nah itu, nah itu jauh lebih aman. Tapi untuk parkiran luar ya alangkah baiknya ini tetap di handrem, takutnya di towing sama orang. Ya didorong anak bahaya mana. Iya. Itu Pak. Nah selanjutnya apa lagi Mas Haji? Selanjutnya ya ini yang di bagian mesin. Di bagian mesin ini, di bagian mesin kan ada oli mesin, ada oli transmisi, ada minyak rem, sama cairan pendingin atau coolant. Nah, Gimana? ini walaupun kendaraan nggak dipakai, dia sebenarnya punya masa pakai atau umurnya Pak ya. Ya, kalau oli sendiri dia lama kelamaan karena kondisi nggak dipakai, dia oli sendiri punya sifat kayak ini ya Pak ya, mudah teroksidasi Pak. Lah, dimana nanti akan berpengaruh pada berpengaruh pada kualitas mesinnya, kualitas oli mesinnya. Ya. Tuh, terus untuk yang coolant sendiri, jika memang coolantnya itu bagus ya Pak ya, coolant itu bagus, cairan coolantnya itu bagus, biasanya tidak menimbulkan efek. Nah, tapi yang bila menggunakan cairan coolant yang kurang bagus ataupun air biasa, itu bisa menyebabkan kerak ataupun karat. Nah itu, yang mana itu bisa mengakibatkan masalah di mesin. Salah satunya adalah overheat Pak. Itu. Terus ada lagi kayak minyak rem juga, dia nanti sebenarnya sama dengan kayak oli mesin, dia kualitasnya akan menurun Pak. Itu. Jadi solusinya apa? Solusinya kan dia tetap ada masa pakainya kan Pak ya. Berarti kita lakukan penggantian secara berkala ataupun dilakukan ini kayak tadi dipanasin setiap paling minimal itu 2 atau 3 hari sekali, paling lama ya 1 minggu lah. Iya, ada pemanasan mesin biar dia tidak terlalu menurun kualitas dari cairan atau oli tersebut. Nah, kalau kita jarang pakai nih, kilometer nggak jalan-jalan, terus waktu berjalan gitu, mana yang mau dipakai untuk penggantian oli? Berapa bulan? Oh iya, biasanya oli mesin kita sarankan untuk mobil yang udah usia pakainya udah tinggi, kita sarankan untuk 3 bulan sekali Pak. 3 bulan sekali atau 5.000 km. Tapi untuk yang kendaraan yang masih baru itu kan masih bagus ya Pak ya, untuk gesekan di dalam komponennya itu masih bagus, itu ada yang direkomendasikan 6 bulan, tetap 6 bulan ada. 6 bulan. Itu iya. Kalau bisa, kalau besok sudah mau siap-siap dipakai luar kota ya. Apalagi mau keluar kota, betul Pak. Lakukan pengecekan ya? Lakukan pengecekan dulu gimana kualitasnya, baru nanti bisa diputuskan bisa layak dipakai ataupun perlu penggantian itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mobil parkir di luar. Untuk teman-teman yang mempunyai kendaraan, bila mana kendaraannya mau diparkir lama, jangan lupa poin-poin tersebut. Terus usahakan untuk diparkir di kondisi yang aman atau lingkungan yang aman agar kendaraan tidak terjadi kriminalitas. Mancing ya? Iya, betul Pak. Baik, terima kasih Mas Haji. Iya Pak, sama-sama. Itu saja yang mau disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.